Yo ilur, selamat datang di channel Dulur Otomotif. Kini di depan saya sudah ada motor tracker dan berkonsep street scrambler. Inilah W175 TR Special Edition. Jadi warnanya ada 3 pilihan dan yang satu itu di varian standarnya warna putih. Memang warnanya kini juga cukup menarik, pilihannya ada hijau ini, terus ada yang kuning, juga ada yang warna hitam. Info dan pemesanan bisa cek di kolom deskripsinya. Harganya di angka 35 jutaan, belum diskon. Seperti apa sih spesifikasi serta fitur lebih lengkap dari motor ini? Jadi simak terus. Kita mulai dari segi desainnya. Motor ini mempunyai aura klasik yang cukup kental. Sudah terlihat ya. Di bagian speedometer juga kesan klasik, stang telanjang yang modelnya tinggi. Di bagian headlamp juga sudah terlihat ini modelnya kesan retro, bulat, dan terdapat aksen list chrome di bagian tepian samping. Lampu sen juga memakai warna kuning, jadi kesan klasik banget. Di bagian suspensinya menggunakan teleskopik berdiameter 30 mm dan sudah tertutup cover model karet nih. Travelnya juga cukup panjang, spakbornya menjulang ke atas, kesan tracker. Warna hijaunya juga ini berbeda dengan yang lainnya. Kaki-kakinya, velg menggunakan jari-jari berwarna hitam, berbeda dengan varian standar yang warnanya silver. Kawasaki sih rata-rata begitu. Yang SE pasti memakai hitam. Profil ban ini memakai 80/100, ring 17 dan dual purpose. Soal pengereman gimana nih? Jadi ini belum wavy disc brake. Menggunakan single 220 mm pedal disc. Kalipernya dual piston nih, warna hitam nih. Jadi memang motor ini mengedepankan kesan klasik ya, bukan soal kecanggihan atau fitur yang dimilikinya. Kalau beratnya sih cukup ringan karena 121 kg. Berbeda dengan W175 yang biasa, karena kan dia gede. Ini cukup ramping, dari tangkinya juga sudah terlihat ini kapasitasnya lebih kecil. Menggunakan jenis mesinnya 4 stroke SOHC 1 silinder air-cooled pendinginannya. Sistem pengapiannya DC CDI 177 cc dan ini perbandingan kompresinya 9,1 banding 1. 5 speed percepatan. Soal power ini menembus 13 PS di putaran mesin 7500 rpm. Sedangkan torsinya 13,2 Nm di putaran mesin 6000 rpm. Ini di blok silindernya ada aksen ya, warna silver, berbeda dengan yang standar. Karburator memakai Mikuni VM24. Kalau yang SE ada skid plate juga di bawahnya. Kalau pijakan kaki ini bisa dilipat, yang depan juga, yang belakang modelnya kayak gini bulat. Kalau yang varian standar itu berbeda, tidak ada blok yang kisi-kisi itu. Terus di bagian tangki juga tidak ada tank padnya, jadi polos aja. Kalau yang ini kan ada aksennya, lebih bagus, ada strip juga. Kapasitas tangki bahan bakarnya ini sih cuma 7,5 literan. Jadi untuk kapasitas tangkinya lebih banyak di W175 yang biasa. Tapi ini enak untuk bermanuver karena bobotnya yang sangat ringan. Di bagian holder kanan ada engine cut off dan electric starter. Stangnya juga modelnya sih terlihat tinggi. Posisi reading harusnya nyaman ini. Modelnya juga panjang sih. Kayak gini nih secara keseluruhannya.
Speedometer sudah terlihat kesan retro klasik di motor ini, jadi desainnya bulat, ada aksen chrome seperti headlamp depan tadi. Tidak ada full digital karena memang mengedepankan kesan klasik. Anak kunci masih standar juga pengunciannya. Ya, indikatornya kayak gini aja. Di bagian holder kiri ada pengaturan high beam, low beam, lampu sen dan klaksonnya. Gimana dengan koplingnya? Ini sih ya standar segini lur. Mundur lagi agak ke belakang, kita lihat di bagian joknya. Nah, joknya ini cukup tebal desainnya. Kalau yang warna hijau ini warna hitam joknya, kalau yang warna kuning itu coklat joknya. Jadi dulur-dulur bisa pilih-pilih sendiri, sudah ada di video sebelumnya. Ketebalannya sih cukup tebal dan ini pastinya enak untuk duduknya. Nah, keempukannya kan pas tuh. Kalau dilihat-lihat W175TR ini tidak perlu sih sebenarnya untuk dimodifikasi lagi ya, karena sudah seperti motor custom. Ya mungkin ada sedikit ubahan, itu udah cakep sih. Wheelbase-nya 1285 mm dan memiliki jarak terendah ke tanahnya 195 mm. Cukup tinggi dan aman untuk kita berpetualang. Kita lihat di bagian bodi belakang. Nah, stop lampnya senada dengan yang depan, jadi klasik, belum LED dengan lampu sen yang terpisah, senada dengan yang depan warna kuning. Ada reflektor juga. Pokoknya ini motor sepanjang masa deh desainnya. Ini juga bisa dilepas nih. Kalau pengen yang lebih pendek ya, spakbor belakangnya. Untuk kaki-kaki belakang tentunya senada dengan yang depan velgnya, jadi memakai warna hitam namun profil bannya berbeda 100/90 ring 17. Di bagian suspensinya sudah terlihat memakai peredam dual shock arsober dengan spring preload yang bisa disesuaikan nih untuk tingkat kekerasannya. Di pengereman belakang ini masih mengandalkan rem tromol, ini modelnya. Dan tromolnya ini juga senada dengan velgnya, sama-sama warna hitam. Kita lihat di bagian knalpotnya, ini mengusung unsweep megaphone tipe muffler. Terus nih dari depan ke belakang ada cover chrome juga untuk yang SE, kalau yang standar itu polos aja. Jadi untuk knalpot nih berbeda dengan W175 yang biasa ya. Dan untuk suspensinya yang dual shock ini harusnya bisa meredam getaran dengan baik, karena motor ini juga diciptakan untuk off-road yang ringan. Jalan-jalan rusak bergelombang harusnya nyaman. Bodi sampingnya ini kayak gini. Terus ada W175TR dan anak kunci untuk membuka penyimpanan di dalamnya, toolkit. Untuk masalah karburatornya, ini konfigurasinya mengusung sekrup udara baru, jadi memberikan performanya lebih responsif. Untuk konsumsi BBM-nya meraih di angka 38 km per liter. Jadi sebenarnya segitu cukup bisa diandalkan untuk kita berpetualang. Ya wes, ngono lalur review singkat mengenai motor ini. Ojo lali tinggal no like dan salam dulur otomotif.